Kiai Hasan Genggong. Abah guru sekumpul pernah bercerita, jika tidak ada murid Syekh Hasan Genggong yang uzlah ke gunung-gunung dan hutan, maka Indonesia akan hancur. Sebab apa? Sebab banyak maksiat. Cuma yang uzlah itu jadi tongkat-tongkat ke langit. Nah, siapakah Syekh Hasan Genggong ini? Siapakah Syekh Hasan Genggong ini? Dulu dalam suatu majelis, Habib Ali Kuitang pernah berjumpa dengan Kiai Muhammad Hasan Genggong. Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun. Lalu dipeluklah Kiai Hasan sepuh dengan penuh keharuan. Air mata mengalir di pipi Habib Ali Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang dan bertanya, "Beb, siapakah orang tua yang sangat sepuh ini yang engkau peluk tubuhnya?" Tanya lelaki itu. Sambil menyeka air mata, Habib Ali Kuitang menjawabnya, "Ketahuilah anak-anakku, aku sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan aku sering mendapati orang sepuh ini ikut mengiringi Rasulullah sambil memegangi tangan Rasulullah." Jawab Habib Ali sambil menunjuk kepada Kiai Hasan Genggong. Beliau Kiai Hasan Genggong adalah seorang solihin. Beliau pendiri pesantren Genggong daerah Kraksan, Probolinggo. Jika Kiai Hasan akan kedatangan tamu dari Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, beliau langsung keluar sambil berlari dan berkata, "Ada Rohatul Mustafa, wangi Nabi Muhammad." Padahal cucu Rasul tadi masih belum sampai ke tempat Kiai Hasan. Nah, di antara keramat Kiai Hasan Genggong di sini adalah ceritanya datang seorang tamu yang menyewa sebuah mobil dengan seorang sopir Habib. Cuma ceritanya itu tamu yang menyewa itu tidak mengetahui kalau supir tersebut adalah seorang Habib. Kiai Hasan berkata kepada anak-anaknya, ayo rapikan kamarnya, kita mau kedatangan Habib." Setelah orang itu datang ke rumah Kiai Hasan, beliau bertanya, "Mana sopirmu?" Jawab yang menyewa mobil tadi, yaitu, "Sopir saya tidur, Kiai." "Di mana tidurnya?" "Di mobil, Kiai." "Saya mau mendekati sopir itu, boleh minta izin?" Setelah Kiai Hasan mendapatkan izin, beliau mendekati mobil sang tamu. "Beb, bangun Beb," pinta Kiai Hasan. Sang sopir itu jelas kaget karena apa? Selama ini tidak ada yang memanggilnya Habib. Bila Kiai Hasan ditanya oleh orang lain tentang bagaimana cara mengetahui kalau sopir itu adalah Habib, beliau selalu menjawab begini, "Saya tahu karena apa? Karena bau keringatnya adalah bau keringat Kanjeng Nabi Muhammad SAW." Subhanallah. Beliau Kiai Hasan Genggong juga memiliki ta'alluq batin dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu Sahibul Maulid Simtuduror. Diceritakan ketika zaman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sewun, yaitu pengarang Maulid Simtuduror, ada seorang aulia Allah bernama Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf. Abdul Qadir bin Qutban adalah seorang alim yang sangat gemar bersilaturahim kepada para alim ulama dan para waliullah yang masih hidup di zaman tersebut.
Kegemaran beliau bersilaturahim bukan hanya terbatas di wilayah Hadramaut Yaman, tapi juga sampai ke Pulau Jawa Indonesia. Bahkan juga sampai ke kediaman Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasan Sepuh Genggong, Probolinggo. Ketika tiba di kediaman Kiai Hasan Genggong, Habib Abdul Qadir disambut dengan ramah. Beliau berdua pun berbincang-bincang, tentunya dengan bahasa Arab. Sampai pada akhirnya Kiai Hasan Sepuh bertanya, yang kalau diterjemahkan begini, "Bib, bagaimana kabarnya Habib Ali Habsyi Sewun?" Pengarang Simtuturar itu loh. Ditanya seperti itu, Habib Abdul Qadir terkejut dan terheran-heran. Lah bagaimana bisa Kiai Hasan Sepuh Genggong mengenali Habib Ali Habsyi Sewun, sedangkan Kiai Hasan secara zahir saja tidak pernah ke Hadramaut Yaman, dan Habib Ali Habsyi Sewun juga tidak pernah ke Indonesia. Seolah mengetahui apa yang ada di hati Habib Abdul Qadir, Kiai Hasan kembali berkata begini, Habib Ali Habsyi Sewun itu kulitnya seperti ini, wajahnya begini, kalau duduk seperti ini, jalannya seperti ini. Kediaman Habib Ali rumahnya seperti ini, di depannya ada masjid bernama Masjid Riyad dan tiangnya ada berjumlah segini. Dan bertambah kagumlah Habib Abdul Qadir bin Qutban tadi. Takjub oleh Kiai Hasan Sepuh Genggong yang menyebutkan secara detail, seolah-olah beliau sangat akrab dengan Habib Ali Habsyi dan mengetahui keadaan rumahnya yang ada di kota Hadramaut Yaman. Padahal Kiai Hasan tidak pernah sampai ke sana. Lalu setelah cukup berbincang-bincang, tak lama kemudian Habib Abdul Qadir bin Qutban pun berpamitan pulang. Ketika sekembalinya dari tanah Jawa, Yaman, Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi kota Sewun untuk bertemu dengan Al-Imam Al-Arif Billah Habib Ali Al-Habsyi Sewun, Sahib Simtuturar. Ketika sudah sampai di kediaman Habib Ali Al-Habsyi dan berhadapan dengan beliau, di tengah-tengah perbincangan Habib Ali Habsyi bertanya, "Wahai Sayyid Abdul Qadir, apakah di Jawa engkau bertemu dengan seorang syekh bernama Hasan Jawi?" Habib Abdul Qadir teringat pertemuan dengan Kiai Hasan Sepuh Genggong. Beliau mengangguk, mengiyakan. Lalu Habib Ali Habsyi berkata, "Syekh Hasan itu kulitnya seperti ini, wajahnya seperti ini, duduknya begini, jalannya begini, rumahnya begini." Hingga Habib Ali Abdul Qadir takjub dengan detailnya penjelasan Habib Ali Sewun tentang Kiai Hasan, seolah keduanya adalah sahabat karib yang akrab. Padahal sendiri Habib Ali Sewun tidak pernah ke Indonesia. Subhanallah. Kiai Hasan Genggong meninggal dunia dalam usia 115 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau dan mengumpulkannya bersama Rasulullah dan para nabi di surganya. Amin. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.